Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya. Pagi ini semangat sekali ya anak-anak ya. Iya. Dari menjawab salam sudah bersemangat sekali. Terima kasih anak-anak. Baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, siapa tadi yang berangkat paling awal? Ada? Oh, Mbak Dinda. Baiklah, karena Mbak Dinda berangkat paling awal, coba Mbak Dinda untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak. Ya, tadi kita sudah berdoa dipandu oleh Mbak Dinda. Kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa segala sesuatu itu nanti akan dipermudah oleh Allah. Segala sesuatu akan dipermudah. Maka anak-anak ketika mau belajar jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, baiklah anak-anak. Hari ini, hari apa ini? Hari Senin. Adakah temanmu yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Iya, baiklah berarti semuanya sehat-sehat ya. Karena kita akan melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik. Anak-anak, baiklah sebelum kita lanjut pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu, ya. Coba untuk Mbak V maju ke depan untuk memimpin teman-temanmu. Silahkan. Kita nanti akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap anak-anak? Siap. Semuanya menyanyi ya. Tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silahkan duduk kembali Mbak V. Anak-anak, alangkah baiknya setiap kita akan melaksanakan pembelajaran, kita ada semangat untuk mengikuti pelajaran, ya. Maka dari itu Pak Guru ada sedikit kata-kata semangat atau kata-kata motivasi, ya. Jadi di sini yang pertama, jadikan sekolah seolah rumahmu sendiri. Jadikan gurumu seolah orang tuamu, seolah-olah orang tuamu. Jadi anak-anak ketika di sekolah, ya anggaplah Pak Guru, Bu Guru itu sebagai orang tuamu. Dan juga sekolah ini adalah sebagai rumahmu. Kemudian, janganlah ada rasa terpaksa dalam belajar, agar semua yang kamu lakukan tidaklah sia-sia. Dan bergembiralah dengan belajar hal-hal yang baru. Nah, jadi ketika kita akan belajar, kita itu harus bergembira.
Jangan ada rasa terpaksa ya. Makanya kita harus bersemangat. Anak-anak hebat pasti bisa. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting, ini juga penting sekali. Jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, hari ini itu kalau bisa lebih baik dari hari kemarin. Kemudian jadikanlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi setiap hari itu ya anak-anak kita semua itu akan menjadi lebih baik. Karena apa ya? Karena sesuai motivasi tadi. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Berarti semakin hari semakin baik. Iya, betul sekali anak-anak. Jadi seperti itu ya, tolong diingat-ingat motivasi dari Pak Guru. Jadi itu tadi motivasi yang saya sampaikan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran minggu kemarin atau pada pertemuan sebelumnya? Yaitu anak-anak sudah belajar tentang pembelajaran kedua tentang apa? Iya, tentang perbedaan suhu dan panas atau kalor ya. Panas dan kalor itu sama saja ya. Kemarin kita sudah belajar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu masih pada tema 6, subtema 1 yaitu tentang manusia dengan lingkungannya. Ya, jadi masih ada hubungannya karena ini tema ke-6. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini, Pak Guru akan menyampaikan yaitu yang pertama, anak-anak peserta didik nanti dapat mengidentifikasi interaksi sosial. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menyajikan hasil analisis tentang interaksi. Terus, anak-anak juga dapat menganalisis kata-kata kunci dalam paragraf. Berikutnya, membuat teks penjelasan atau ringkasan teks penjelasan, kemudian menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama. Kemudian anak-anak juga dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, kemudian mengidentifikasi hak anak sebagai siswa dan juga menyajikan hasil identifikasinya. Jadi kita nanti kan belajar tentang ini. Baiklah anak-anak, biar tambah semangat ya anak-anak ya. Nah, tadi kan nyanyinya sudah semangat, menjawab salamnya juga semangat. Ya, kita bolehlah ya bertepuk-tepuk dulu. Boleh ya? Ya, biar semangat ya. Oke, ayo kita tepuk semangat. Saya mulai dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak, hebat sekali. Semuanya pada semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Saya lanjutkan ya berikutnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, coba perhatikan video yang Pak Guru tampilkan berikut ini. Kaget. Kamu ngapain di sini? Liatin kamu buang sampah. Apa sih? Kok tatapannya tajam begitu? Kamu tahu tidak, yang barusan kamu lakukan itu apa? Barusan aku buang sampah. Kamu tidak lihat itu? Ya lihatlah. Terus, kenapa buang sampah di sini? Ya dekat dari rumahku. Nah. Aduh, kamu itu. Begini nih masalah serius bangsa ini. Tidak pernah mau sadar. Coba kamu pikir. Kamu buang sampah di sembarang tempat itu bisa menyebabkan banyak dampak buruk. Lebih banget. Sampahnya juga gak seberapa. Aduh, dengar ya. Kamu buang sampah di sini mungkin terdengar biasa saja. Tapi, coba bayangkan ke depannya. Akan banyak orang yang termotivasi mengikutimu buang sampah di sini. Bayangkan sampah akan terus bertambah dan tidak terbendung. Itu bisa menimbulkan banjir akibat sampah yang memenuhi aliran sungai dan saluran pembuangan. Sampah ini juga akan menimbulkan polusi, mencemari udara
Bila membuang sampah sembarangan sudah menjadi pola hidup sehari-hari, maka sangat diperlukan kesadaran diri masing-masing dampak buruk yang bisa ditimbulkannya, seperti banjir. Global warming, penyakit, polusi yang masih banyak lagi. Buanglah sampah pada tempatnya. Pelihara bumi kita ini agar generasi selanjutnya dapat menikmati kehidupan yang layak. Ya, baiklah anak-anak, setelah melihat penayangan video tadi, ya tadi kan ada video. Coba kira-kira analisislah masalah apa yang dapat kamu temukan. Barangkali anak-anak sudah tahu jawabannya atau sudah tahu permasalahan dari video yang Pak Guru tayangkan tadi. Ada tidak di sini? Oh, Mbak Duma, coba Mbak Duma kalau tahu coba disampaikan ke anak-anak yang lain. Kira-kira masalah apa tadi yang sudah muncul pada video tadi? Masalahnya yaitu membuang sampah sembarangan di sungai dapat mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Adakah yang lain yang sama seperti Mbak Duma? Sama? Sama ya? Iya. Jadi permasalahannya itu sudah jelas sekali dari video tadi. Ada anak yang membuang sampah sembarangan, ya toh? Kemudian diapakan tadi? Ya, ditegur oleh temannya. Kamu apakah tidak membaca tulisan ini? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh iya, lupa. Kemudian dijelaskan oleh temannya bahwasanya kalau membuang sampah sembarangan nanti akan menyebabkan bencana. Apa saja tadi bencananya? Pemanasan global, banjir, bisa juga tanah longsor, ya toh? Nah, maka dari video tadi anak-anak juga tahu bahwasanya membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Baiklah anak-anak, coba kamu perhatikan bacaan yang ada pada layar di depan ini. Anak-anak bisa membaca sekilas. Coba bacalah bacaan manusia dengan lingkungan alam. Saya beri waktu 30 detik sampai dengan 1 menit. Coba baca sebentar saja. Baiklah, cukup anak-anak, dari bacaan yang sudah kamu baca tadi, ya, anak-anak akan mencoba menemukan kata kunci dari bacaan. Jadi bacaan manusia dengan lingkungan alam tadi itu kan ada hubungannya dengan video yang Pak Guru sampaikan tadi. Ya Pak tidak? Ya. Nah, manusia dengan lingkungan alam itu kan ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, interaksinya apa ya? Tadi membuang sampah sembarangan. Nah, maka coba sekarang nanti saya tanya satu persatu yang bisa menjawab ya atau yang sudah menemukan, coba nanti ditemukan untuk kata kunci dalam bacaan di setiap paragraf. Jadi ada 5 paragraf. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti
baris ini paragraf 1 coba, baris ini paragraf kedua, baris ini paragraf ketiga. Nanti salah satu menjawab. Gitu ya. Sudah ketemu? Sudah ya? Coba Pak Guru mau bertanya, nanti boleh tunjukkan tanganmu, tunjuk jari ya. Untuk paragraf yang pertama, itu kan manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya dan seterusnya. Kira-kira kata kunci atau kata-kata penting yang dapat kamu temukan apa? Ada yang tahu? Oh, Mbak Duma lagi. Kata kuncinya yaitu Apa kata kunci yang dapat kamu temukan? makhluk hidup dan lingkungan alam. Makhluk hidup Dan lingkungan alam. dan lingkungan alam. Ya. Makhluk hidup dan lingkungan alam. Apakah ada yang berbeda? Tidak Sama? Sama ya. Untuk paragraf pertama betul. Kita bisa menemukan kata kunci yaitu makhluk hidup dan lingkungan alam. Iya, betul sekali. Nah, berikutnya coba. Siapa yang bisa menjawab untuk paragraf kedua? Kata kuncinya apa kira-kira? Oh ya, Saskia, kata kunci untuk paragraf kedua. benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup. Betul? Ada yang berbeda? Sama? Iya, benda mati dan makhluk hidup itu bisa dikatakan sebagai kata kunci ya. Terima kasih. Berikutnya untuk paragraf ketiga. Siapa yang bisa? Apa paragraf ketiga? Jauza, baiklah paragraf ketiga. Paragraf ketiga adalah makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup dan Benda mati. sama. Adakah yang berbeda? Maksudnya paragraf ketiga berbeda kok sama dengan yang kedua? Apakah ada yang berbeda? Paragraf ketiga, ayo. Sama? Makhluk hidup dan benda mati juga? Ya baiklah, nggak apa-apa, betul. Kemudian yang keempat, paragraf keempat. Nah ini agak panjang nih, kira-kira kata kunci yang dapat ditemukan apa di sini? Yang keempat, apa? Dua saja, dua kata kunci saja. Ayo, 1, 2, 3. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Mas Dava? Sudah ketemu? Apa? Coba Mas Dava. Manusia dan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan alam juga. Apakah ada yang berbeda? Ya, karena paragrafnya agak panjang. Coba. Siapa? Mbak Duma berbeda? Sama? Iya, baiklah, tidak apa-apa. Yang terakhir, coba bersama-sama. Kalau yang paragraf kelima, kira-kira kata kunci yang paling menonjol apa? Dua saja. Paragraf kelima. Apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Baiklah anak-anak, dari bacaan tersebut yang sudah kamu baca tadi, coba siapa yang dapat membuat dua pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tadi ya. Jadi bacaan yang sudah kamu baca tadi, kira-kira siapa yang bisa membuat pertanyaan? Coba. Mas Dava, oh baiklah. Mas Dava akan membacakan pertanyaan yang ada pada bacaan. Mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati? Mengapa makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati? Ada tidak pada bacaan? Ada. Pada paragraf keberapa? Ke? 2 apa 3? Ketiga. Ya, jadi Mas Dava mengambilnya pada paragraf ketiga. Coba satu lagi, siapa yang bisa membuat pertanyaan? Oh, Mbak Dinda, baiklah Mbak Dinda.
Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Apa manfaat lingkungan alam bagi makhluk hidup? Apa manfaat lingkungan alam bagi makhluk hidup? Tepat tidak? Betul tidak? Pada paragraf berapa tadi? Pada paragraf pertama. Ya, apa manfaat lingkungan alam bagi makhluk hidup? Nah, di sini jawabannya sudah ada. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Nah, tadi anak-anak sudah mencoba membuat 2 pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Pak Guru melanjutkan, coba anak-anak membentuk 3 kelompok yang berisikan 4 anggota setiap kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompok yang sudah Pak Guru bentuk tadi. Sudah? Kalau sudah, coba Pak Guru akan membagikan untuk materinya setiap kelompok. Silakan dipelajari atau dibuka terlebih dahulu. Nah, jadi anak-anak masih berhubungan dengan bacaan tadi ya. Kita tadi sudah membaca bacaan manusia dengan lingkungan alam. Nah, ini berhubungan dengan interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat. Nah, ini hubungannya interaksi. Kalau tadi pada bacaan yang sudah kamu baca, interaksi atau hubungan manusia dengan lingkungan alam, kan ada yang sedang bercocok tanam, ada sedang yang itu mencari rumput untuk tanaman, untuk makanan hewannya. Lah di sini Pak Guru akan memberikan beberapa contoh interaksi atau manusia dengan lingkungan alam ya. Jadi coba perhatikan gambar berikut ini. Ya. Gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, dari gambar ini kira-kira ini contoh apa ini? Contoh reboisasi ya. Nah, apa itu reboisasi? Penanaman pohon kembali atau penanaman hutan kembali ya. Jadi ini ada interaksinya manusia dengan lingkungan alam ya. Ini ada yang apa itu? Menanam pohon atau menanam tumbuhan. Terus ada lagi anak-anak, Pak Guru ada beberapa contoh gambar yang dapat kamu perhatikan. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Tentang apa ini? Kenapa kok bisa sembarangan? Kenapa kok sembarangan? Iya, membuang sampahnya di sungai. Nah, ini juga salah satu interaksi manusia terhadap lingkungan yang berdampak negatif. Karena apa? Karena ketika membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di sungai, itu nanti akan berakibat fatal. Salah satunya adalah terjadi banjir. Nah, makanya anak-anak ini juga menjadi pelajaran untuk semuanya. Kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Seperti halnya kalau anak-anak membuang sampah di kelas, jangan asal membuang di laci atau di kelas, tapi buanglah di tempat sampah ya ini. Atau sama seperti halnya ini gambarnya. Ini tadi membuang sampah, sama-sama membersihkan sampah, tapi bedanya di mana? Perbedaannya di mana ini? Yang sebelah kanan membuang sampah pada sungai, lah sebelah kiri ya ini kan yang sebelah kiri kan pengumpulan sampah pada tempatnya, ya toh? Ya, jadi kan sudah sesuai alurnya membuang sampah pada
tempatnya. Kalau yang ini nanti menyebabkan banjir, kalau ini kan tidak. Nah, baiklah, satu lagi ada gambar. Nah, ini contohnya seperti ini. Nih, ya ini contohnya apa ini? Kerja bakti. Kerja bakti apa? Iya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, berarti kan membersihkan sampah, membersihkan sampah-sampah seperti ini halnya. Nah, ini kan seperti anak-anak juga ketika di kelas, piket setiap hari itu juga sama, bekerja sama, kerja bakti membersihkan kelas. Nah, sama seperti halnya nih, sampahnya dibuang, dimasukkan sesuai dengan tempatnya masing-masing atau sesuai pada tempatnya. Nah, sama halnya seperti ini. Kalau sesuai pada tempatnya, nah ini yang sebelah kanan, paper atau kertas untuk sampah-sampah yang jenisnya kertas. Kemudian ada bio dan juga plastik. Yang bio yang dedaunan, yang di tengah disendiri-sendirikan. Kemudian yang sebelah kiri sampah yang sampah plastik, ya. Nah, jadi anak-anak biar bisa membedakan ketika membuang sampah itu jangan asal jadi satu. Kalau memang cuma ada satu ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah disendiri-sendirikan, anak-anak boleh membuang sampahnya sesuai. Yang plastik sendiri, daun-daunan sendiri, dan kertas juga sendiri. Ya, baiklah. Itu tadi contoh-contoh interaksi manusia dengan alam yang sudah dapat kamu perhatikan tadi. Nah, anak-anak, nah, dari gambar-gambar tadi, anak-anak jadi lebih tahu apa toh sebetulnya interaksi itu. Jadi biar lebih paham, nah sini coba anak-anak perhatikan atau coba dibaca salah satu untuk membacakan yang ada di depan ini, Mas Dava. Dari atas ya. Mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Ya, terima kasih. Jadi, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya, ini anak-anak harus tahu terlebih dahulu apa toh interaksi. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama yang lain. Saling mempengaruhi. Contohnya, seperti halnya sekarang ini ya, Pak Guru sedang menjelaskan pembelajaran ke anak-anak. Nah, ini Pak Guru sedang melakukan interaksi dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siswa, dengan kalian. Pak Guru berinteraksi. Makanya adanya hubungan yang saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Nah, interaksi manusia di sini atau interaksi manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. Nah, yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan alam atau diri dengan alam. Yang kedua, interaksi, tadi yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Nah, yang akan kita tunjukkan nanti yaitu interaksi manusia yang memanfaatkan alam di sekitarnya. Jadi seperti halnya bercocok tanam, menanam padi ya, itu menghasilkan apa? Seperti halnya kalau yang di daerah pesisir pantai, para nelayan itu kan juga melakukan interaksi dengan alam. Nanti menghasilkan apa? Seperti itu, ya. Tahu ya maksudnya ya? Berikutnya anak-anak, kalian bisa menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Nah, selain tadi dengan alam ya, tapi kita juga perlu pengaruh interaksi manusia dengan pembangunan. Nah, jadi manusia itu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Makanya interaksi tadi penting sekali.
manusia itu tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Karena apa? Ada yang tahu? Tadi di bacaan sudah ada. Makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa bantuan lingkungan alam. Karena apa? Coba ada yang bisa menjawab. Kira-kira apa penyebabnya? Karena alam sudah menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Iya, betul sekali. Tepuk tangan boleh ya anak-anak. Ya, jadi makhluk hidup khususnya manusia itu tidak bisa hidup tanpa lingkungan alam. Karena apa? Karena di lingkungan alam itu semua kebutuhannya sudah disiapkan. Anak-anak atau saya Pak Guru ketika makan nasi juga berasal dari alam. Makan sayur-sayuran kita juga berasal dari alam. Makanya anak-anak tidak bisa lepas dari lingkungan alam. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya untuk makan ya, termasuk sandang pangan yang kalian pakai itu juga berasal dari lingkungan alam. Jadi jelas sekali di sini, yaitu dari bacaan itu saya semakin yakin atau semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung dengan lingkungan alam. Nah ini kamu lihat sedang apa ini gambarnya? Bercocok tanam. Nah kalau bercocok tanam menghasilkan apa? Ya kalau padi kan berarti menghasilkan beras. Kalau tanaman yang lain seperti jagung itu kan juga menghasilkan makanan. Ya apa tidak? Ya. Betul, manusia itu mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Nah, coba kalian bayangkan atau amati lingkungan yang ada di sekitar kita. Pasti kita punya kebun ya. Di kebun-kebun itu ada juga yang menanami dengan cabai, sayur-sayuran, dan itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah anak-anak, kalian nanti akan mencoba berdiskusi dengan menuliskan pada LKPD tentang informasi penting dan juga tadi yang Pak Guru sudah sampaikan menemukan kata kunci dan juga pokok pikiran suatu paragraf. Coba, ini Pak Guru akan membagikan LKPD setiap kelompok. Apakah ada kesulitan? Tidak. Untuk sebaliknya? Kamu coba ya LKPD 1 dan 2.
Yang sudah selesai LKPD 1, yang LKPD kedua ya. Sudah? Adakah yang sudah selesai kelompok 1, 2, 3? Mas Dava sudah belum kelompoknya? Mbak Dinda? Mbak Duma? Belum. Satu menit lagi. Sudah? Ya, kelompoknya Mbak Dinda sudah selesai. Ada kesulitan tidak? Tidak. Kelompoknya Mas Dava? Belum. Ya, santai saja. Tidak usah terburu-buru.
Coba dibuka. Jangan ditutup. Berikutnya. LKPD kedua ya. Ya. Yang ketiga, oh iya, baiklah. Baiklah anak-anak, kita cukupkan dulu untuk mengerjakan yang LKPD yang tadi, yang pertama dan kedua. Coba semuanya bisa menghadap ke depan terlebih dahulu. Coba anak-anak bisa menghadap ke sini ya. Tadi anak-anak sudah mencoba mengerjakan LKPD yang berhubungan dengan bacaan yang sudah kamu baca tadi ya? Nah, baiklah anak-anak, masih ada hubungannya dengan manusia, dengan lingkungan alam. Di sini tentunya anak-anak tahu ya kondisi lingkungan atau kondisi geografis di daerahmu masing-masing atau di lingkungan sekitarmu masing-masing. Kira-kira di daerahmu itu termasuk daerah pegunungan atau di daerah pantai atau di daerah dataran yang rendah atau dataran saja. Kelompoknya Mbak Duma. Daratan ya, dataran ya. Dataran. Datar maksudnya. Terus yang lain apakah sama? Dataran juga? Sama. Adakah yang di lingkungan sekitarnya di daerah pegunungan atau di pesisir pantai? Ada tidak? Tidak ada. Ya kalau misalkan di daerah pegunungan itu banyak gunung ya. Jadi mau kemana-mana itu melewati gunung-gunung itu namanya daerah pegunungan. Karena di daerah kita, kalian dan juga Pak Guru itu kemungkinan itu hampir sama. Memang sama karena ada yang satu RT dengan Pak Guru juga. Jadi daerahnya itu daerah dataran. Nah, di sini untuk kondisi geografis dengan kondisi yang sudah ada seperti saat ini, kira-kira anak-anak bisa menyebutkan tidak mata pencaharian dari masyarakat lingkungan sekitar kalian? Kalau di tempatnya Jausa, mata pencaharian, tahu mata pencaharian apa? Pekerjaan. Lah ya kira-kira di daerahnya Mas Oza, Jausa itu pekerjaannya apa saja? Orang-orang di sekitarmu itu bekerjanya sebagai apa saja? Contoh-contohnya. Persawahan. Terus? Pertambangan. Kalau di tempatnya Mas Dava, kebanyakan apa untuk mata pencahariannya? Pertanian. Apa? Ulangi. Pertanian, pertambangan. Berarti semua petani. Tidak ada yang pegawai atau bangunan, tidak ada. Bangunan. Apa? Bangunan. Iya. Coba satu lagi tempatnya Mbak Dinda. Apa saja? Pertanian dan peternakan. Selain itu, mata pencahariannya apa? Masa cuma itu saja? Ada enggak yang pegawai atau yang apa? Ya, pegawai. Ada? Ada. Jadi ya, dari lingkungan geografis anak-anak tadi dapat disimpulkan bahwasanya jenis-jenis kegiatan mata pencahariannya itu bermacam-macam ya. Ada pertanian, perkebunan, pertambangan. Ada yang punya tambang. Maksudnya bekerjanya di daerah tambang ya gitu ya. Ya, tapi kan ini di daerah lingkungan sekitarmu. Jadi apa yang ada di lingkungan sekitarmu saja. Ada yang berjualan, ada toh? Ada. Ada yang sebagai Pak Guru. Ada toh? Ada. Tahu? Oh, tahu. Siapa? Pak siapa? Oh, Pak Hafid. Nah, ada juga yang
Petani. Kalau petani kan berarti di daerahmu ada sawah. Ada ya di sebelah timur ya? Yang dekat sungai itu ya. Ya, jadi anak-anak, nah jadi kan jelas apa pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu, pekerjaan utama. Kalau memang pertanian berarti kan pekerjaannya sebagai petani, berkebun, ada juga yang misalkan ada yang pegawai, ada yang kantoran, ada yang pedagang, ada yang banyak sekali ya toh? Nah, dari uraian tadi kira-kira apa saja bentuk interaksi masyarakat di lingkungan sekitarmu dengan alam? Maksudnya dari lingkunganmu tadi kira-kira apa yang pernah kamu temukan bentuk interaksinya dengan lingkungan alam? Contohnya kalau setiap minggu itu apa? Ya betul, kerja bakti. Ya, kerja bakti itu biasanya kan misalkan membersihkan selokan, yaitu kan ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Selain kerja bakti, membangun jembatan. Kemarin itu kan ketika air sungai meluap, ada ya teman kita yang sampai rumahnya terendam air, itu kan karena air yang naik ke daratan. Makanya itu perlu kita melakukan kerja bakti, membersihkan rumah-rumah, ya toh? Nah, makanya itu kita sebagai manusia ya harus tahu bagaimana caranya biar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Nah, baiklah anak-anak, nanti pada LKPD berikutnya anak-anak akan menuliskan bentuk interaksi masyarakat dengan alam dan hasil interaksinya dengan alam. Di sini sudah ada contoh bercocok tanam. Berarti kan petani. Kalau petani itu kan bercocok tanam, itu menghasilkan apa? Oh, mudah mendapatkan sayuran segar. Nah, nanti anak-anak pada LKPD berikutnya coba kamu tuliskan bentuk interaksi masyarakat dengan alam dan hasilnya kira-kira apa. Bisa kamu tuliskan pada LKPD yang ketiga atau berikutnya. Coba kamu bukanya. Itu kan kelompok Mbak Duma sudah selesai, kelompok Mbak Dinda sudah, kelompoknya Mas Dava sudah? Sudah selesai, baiklah. Kalau sudah selesai, coba anak-anak perhatikan pada papan terlebih dahulu. Ya, dari bacaan yang sudah kalian baca di awal tadi, manusia dengan lingkungan alam, kemudian ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, di sini Pak Guru juga akan menyampaikan sebagai seorang siswa seperti halnya sekarang ini ya, anak-anak kan sedang melaksanakan pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini anak-anak kan sedang belajar, itu kan merupakan salah satu hak dari seorang siswa. Nah, coba perhatikan video berikut ini. Yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang ditandatangani pemerintah Indonesia. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan membantunya menjadi warga negara yang mandiri di kemudian hari. Setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Setiap
Siswa yang belajar di sebuah sekolah mempunyai hak-hak yang sama. Menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk yang pertama mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Dan yang keempat, mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Ya anak-anak, dari video yang sudah Pak Guru tampilkan tadi, anak-anak jadikan lebih tahu apa saja hak-hak anak sebagai siswa. Tentunya kalau sebagai siswa itu berarti di mana? Ya, di sekolah. Ya, anak-anak kan sebagai siswa itu akan mendapatkan hak. Ya, tapi di sini sebelum kita lanjutkan, anak-anak masih ingat ya pengertian hak? Ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kita akan berbicara mengenai hak. Masih ingat ya hak? Apa itu pengertian hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, itu adalah hak. Nah, hak di sini setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Apalagi di sekolah. Di sekolah kita berperan sebagai siswa, kita pun berhak memperoleh hak. Ya, begitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan pada video banyak sekali hak-hak anak sebagai siswa. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Coba saya minta untuk dibacakan yang keras ya. Untuk hak siswa di sekolah, coba Mbak Husna, saya pegangkan saja. Hak siswa di sekolah antara lain: 1. Mendapat perhatian dari guru. 2. Mengikuti pekerjaan dan Pelajaran. mendapat pelajaran. 3. Mengikuti pemilihan atau pilih menjadi ketua kelas. 4. Mendapatkan perlakuan yang adil. 5. Menggunakan fasilitas sekolah. Kurang lebih seperti itu ya hak siswa di sekolah. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu guru. Kemudian mengikuti pelajaran dan juga mendapat pengajaran. Terus mengikuti pemilihan atau bisa dipilih menjadi ketua kelas. Itu hak juga. Mendapatkan perlakuan yang adil. Itu juga salah satu hak juga. Yang terakhir, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, seperti halnya sekarang ini anak-anak sedang belajar. Nah, itu kan hakmu juga, hak mendapatkan pelajaran dan juga mendapatkan perhatian dari guru loh. Pak guru dan Bu guru itu semuanya perhatian kepada anak-anaknya. Ada anak-anak yang ramai sendiri diingatkan. Ada yang ngomong sendiri juga diingatkan. Ada yang diem terus ya diingatkan juga. Nanti kalau diem terus malah nggak mau ngomong bagaimana. Nah, jadi perhatian dari Bapak Ibu guru itu banyak sekali ya. Mulai dari apakah ada anak yang lapar, kenapa kamu menangis, ya toh? Kemudian selain hak anak sebagai siswa, coba anak-anak ada hak anak di lingkungan masyarakat.
Siapa yang mau membacakan ngacung? Tunjuk jari. Oh, Mbak Duma, silahkan. Hak anak di lingkungan masyarakat. 1. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Hak untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan di masyarakat. 3. Hak untuk berteman dengan siapapun. Hak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungannya. 4. Hak untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Ya, terima kasih ya. Sebetulnya itu ada 5 ya, kurang strip 1 yang nomor 4. Nah, itu kan nomor 4 sebetulnya. Jadi, hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat itu kalian, anak-anak ya, itu juga mendapatkan hak. Nah, haknya yang pertama, hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tentu itu dibutuhkan sekali itu. Kemudian berikutnya, hak untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan di masyarakat. Terus hak untuk berteman dengan siapapun. Hak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungannya. Kemudian hak untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Sudah tahu ya anak-anak? Apakah anak-anak sudah merasa mendapatkan hak-haknya? Sudah. Di sekolah sudah? Di masyarakat? Sudah. Oke. Kita tepuk semangat boleh tidak? Tepuk semangat. Terima kasih ya anak-anak masih bersemangat untuk mengikuti pelajaran sampai dengan selesai. Ya, baiklah, coba anak-anak buka lagi LKPD-mu, coba isikan apa yang ada di situ. Dan nanti setelah ini anak-anak akan mencoba untuk berpresentasi di depan kelas setiap kelompok. Dua menit saja. Bisa dicari di buku juga ada. Tadi Pak Guru di bahan ajar juga ada. Coba dibuka bahan ajarnya. Bahan ajarnya dibuka itu juga ada. Dicek dulu barangkali ada bisa digunakan. Satu menit. Sudah selesai? Sudah.
Coba anak-anak, kita cukupkan dulu untuk mengerjakannya. Kita coba per kelompok untuk melakukan presentasi ya. Nanti kelompok yang lain kalau ada yang berbeda atau ingin menyanggah, memberi saran, mengkritik, boleh bertanya kepada kelompok yang maju ke depan ya. Ada kelompoknya Mbak Duma, Mbak Dinda, dan Mas Dava. Saya minta untuk kelompoknya Mbak Duma semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silahkan. Mulai dari yang pertama, LKPD yang pertama dulu tadi yang. Yuk semuanya maju ke depan. Ayo. Nanti dulu, sebentar. Agak ke sini ya biar nggak panas. Coba anak-anak yang lain memperhatikan ya. Nanti kalau ada perbedaan siap untuk bertanya gitu ya. Sudah siap? Nah, coba silakan kelompok Mbak Duma dipersembahkan. Tulislah 2 kata kunci pada tiap-tiap paragraf. Paragraf 1, makhluk hidup dan lingkungan alam. Paragraf 2, benda mati dan makhluk hidup. Paragraf 3, makhluk hidup dan benda mati. Paragraf 4, hubungan dan menyesuaikan diri. Paragraf 5, manusia dan teknologi. Baiklah, apakah ada yang berbeda anak-anak? Sama? Nah, berikutnya sebaliknya. Untuk yang berikutnya, coba disimak juga ya. Tulislah ringkasan teks di atas. Semua makhluk hidup yang ada di bumi melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Benda mati dan makhluk hidup saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Bahkan, antar keduanya saling berkaitan. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Juga dengan benda mati juga dapat mempengaruhi makhluk hidup. Boleh tepuk tangan anak-anak. Adakah yang mau bertanya? Tidak ada, baiklah. Kalau begitu kelompoknya Mbak Duma kita persilahkan duduk kembali ya. Berikutnya persiapan kelompoknya Mbak Dinda. Kelompoknya Mbak Dinda semuanya maju. Jadi anak-anak tadi sudah menyampaikan apa yang harus dikerjakan, apa yang telah dikerjakan, mulai dari apa tadi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama tadi menemukan kata kunci, pikiran utama atau pokok pikiran, kemudian membuat 2 pertanyaan dan juga menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungan dan hasilnya. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah belajar banyak sekali ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang kamu pelajari hari ini tadi apa saja? Interaksi. Hak-hak siswa. Kemudian ya, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Mengerjakan berkelompok ya? Iya, berkelompok. Baiklah, terima kasih anak-anak. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, ya anak-anak, kita sudah belajar dengan
tema 6 ya, yaitu kita sudah belajar interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian menghargai kewajiban, hak dan tanggung jawab, kemudian mengidentifikasi hak anak sebagai siswa dan juga sebagai masyarakat. Nah, anak-anak, kita sudah belajar, sekarang waktunya kita evaluasi hasilmu yang sudah belajar tadi bagaimana. Sekarang silahkan dikeluarkan alatnya untuk mengerjakan soal. Untuk linknya nanti biar Pak Guru kirimkan di grup ya, terus dibuka ya. Ya. Sebentar, sudah siap semuanya? Sudah. Belum Saskia? Sudah? Siapa yang belum ini? Oh, sudah selesai ya? Oh, sudah selesai. Baiklah, untuk peringkat pertama sudah ada. Ada kesulitan tadi mengerjakan evaluasinya? Kalau tidak, baiklah anak-anak.
pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini kita cukupkan di sini dulu ya. Untuk tugasnya nanti kerjakan pada halaman 75 ya, pada bukumu yang tadi kamu gunakan untuk pelajaran ya, gitu ya. Baiklah, untuk Mbak Dinda bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.